Dari tadi motor ini banyak banget dikerubungin sama temen-temen yang badannya kebongsor, tapi nyari motor listrik. Mungkin ini jawabannya. Ini adalah Polytron Fox 500. Karena bodinya yang gede itu, jadi banyak menarik perhatian orang-orang yang mungkin ya posturnya seperti saya, atau mungkin yang lebih lebar. Kita akan bahas motor ini sampai kita cobain test ride di belakang di arena IMOS 2024 ini. Dia harganya 43 juta buat Anda yang memutuskan untuk sewa baterai. Tapi kalau pengen baterainya Anda beli, ya tinggal ditambahin sekitar 18 juta lagi, jadi sekitar 60-an juta. Tapi di IMOS ini ada diskon 3,9 juta, jadi tinggal 38,1 juta. Menarik ya. Walaupun sudah tidak ada subsidi dan belum tahu tahun depan subsidinya ada apa enggak. Tapi kayaknya kalau mainan motor yang diskonnya juga sudah didiskon sama Polytron 4 juta, ya lumayan ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan bahas Polytron Fox 500 ini. Kita senang banget ya motor ini diluncurkan sama Polytron. Waktu itu kita sempat nyobain prototipenya, belum jadi. Dan dibilang sama Polytron mereka masih mengembangkan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menjual motor ini. Dan untungnya waktu itu beberapa masukan kita didengar. Karena kalau kita lihat di belakang sini itu bannya sudah besar. Jadi proporsi dari Polytron Fox 500 ini jadi lebih sempurna lagi. Dulu namanya T-Rex dan ternyata akhirnya diputuskan namanya Fox 500. Banyak yang menyangka ini adalah motor 500 cc. Jadi nggak tahu ya, nanti kalau masuk parkiran mall apakah boleh parkir di depan? Kita nggak tahu dengan adanya 500 ini. Tapi proporsi bodinya harus diakui ya, mirip banget sama Yamaha X-Max. Jadi motor ini banyak mengundang perhatian para pengguna X-Max yang bodinya bongsor. Mereka mencari matic besar 250 cc tapi nyari motor listriknya. Nah itu banyak yang melirik ini karena memang posisi ridingnya pun mirip sama Yamaha X-Max. Jadi motor ini mulai dari bagian depan, bagian tengah, bagian belakang itu benar-benar mengingatkan kita sama Yamaha X-Max. Bahkan setangnya sama speedometernya juga desainnya itu X-Max banget. Bener-bener X-Max EV. Jadi speedometernya persis begini, di tengah-tengah ada kecepatan, di sebelah kanan ada tulisan Polytron. Ini ada beberapa perubahan dari yang T-Rex waktu itu. Jadi ini dia speedometernya dibilang sama Polytron mereka produksi sendiri. Ya mereka produsen elektronik ya. Jadi gampang banget kalau mau bikin cuman speedometer kayak begini doang mah, itu kecil banget. Di sini ada banyak indikator, mulai dari indikator side stand switch, dia nyala kalau standar sampingnya turun. Terus ada ini ada tanda seru, ini maksudnya kalau kita narik rem dia akan hidup. Terus di sebelah bawahnya ada lampu jauh, lampu dekat. Terus ada sen sana. Terus ini kalau ada masalah dengan mesin-mesin ya, throttle dan segala macam. Di sebelah kiri ada jam, ada trip meter, terus ada odometer, terus ada ini level baterai, baterainya masih 67%, jadi ada angkanya, ada barnya, terus ada apa lagi nih yang bisa diubah-ubah? Kayaknya nggak bisa dipencet-pencet ya. Tapi kalau kita pencet lama, oh nggak bisa juga. Oke, nanti kita harus tanya sama teman-teman Polytron bagaimana cara mengaktifkan si trip meter dan segala macam fiturnya. Tapi di sini ada riding mode.
kalau kita pindah ada tombol di sebelah kanan stang ini. Mode dia akan pindah dari Eco ke Drive dan ke Sport. Jadi ada 3 riding mode. Dari 3 riding mode ini kecepatannya beda-beda. Di riding mode Eco, kalau dia mentok di 60, pindah ke Drive ke 90 dan maksimum 130 pakai mode Sport. Nah, mantap ya. Jadi motornya ini 5 kW, tapi maksimumnya outputnya bisa 14,7 kW. Dan dia disalurkan ke belakang pakai belt. Nah, baterainya nih 3,89 kWh. Jadi dia main di 72 volt dan ampernya itu 54 ampere hour. Baterainya lithium ferrofosfat. Dari paduan itu motor ini bisa menempuh 130 km. Jadi range-nya lumayan jauh ya. Dan dia charging baterai dari 0 sampai 100% dalam 5 jam. Nah, lucunya nih baterainya itu juga sistem sewa. Jadi kalau Anda beli yang harga 43 juta, itu baterainya sewa setiap bulan 200.000. Nah, kalau Anda memutuskan beli ya tadi 18 juta itu. Gimana? Kalau Anda pilih yang mana? Sementara itu di depan dia mirip sama X-Max sekali lagi ya. Dia ada windshield-nya, tapi kita nggak tahu nih windshield-nya apakah dia bisa disetel seperti X-Max. Tapi sepertinya nggak bisa ya. Terus di sini ada lampu. Oke, kita coba hidupin. Oh ya, lampunya ini dia tidak AHO, jadi ada saklarnya di sini. Ini adalah lampu kecil, jadi nyala di sini sama di atas. Lalu kalau lampu gede, dia akan nyala di bawahnya. Lampunya LED semua. Ini adalah lampu jauhnya. Dan ada passing lamp-nya. Ini hazardnya. Apakah dia ada hazard? Oh ya, ada hazard. Dan hazardnya nyala di atas position lamp yang nyala. Sementara kalau di belakang, kita lihat lampunya juga semua sudah LED, bentuknya terpisah ya, kiri dan kanan. Ini lampu sennya kiri dan kanan juga. Terus kalau di rem seperti ini kira-kira. Dan motor ini kalau tuas rem ditarik, lampu remnya nyala, dia nggak bisa digas. Sama seperti Polytron yang lain, yang Fox R dan Fox S. Yang menarik adalah dia punya 2 laci di sini, dan lacinya gede-gede di kiri dan di kanan. Dan di sebelah sini ada USB charger. USB-nya USB Type A. Ini cuma ada 1 ya di sini ya. Dan kalau ngecas itu posisinya ada di sini. Ini buat ngecasnya. Lalu kalau di belakang kita buka joknya, jadi ada seat opener dan charge opener. Ini bener ya, charge ya, bukan fuel ya. Ini kuncinya seperti ini, kunci biasa. Ada shutter key lock. Wow, bagasinya besar sekali. Sayangnya ini kayaknya buat tempat baterai, jadi nggak seperti Matic biasa. Yang di bagian belakang ini juga rendah, tapi ini bagian sini agak tinggi, jadi bagian belakang mungkin nggak selega yang bagian depan. Bezel terpisah, mirip sama X-Max, cuman bedanya di sini nggak ada lubang buat baut ya. Jadi mungkin secara bezel buat bracket box segala macam berbeda dengan X-Max. Nah, buat pembonceng ada footstep jagung. Yang keren sih bagian belakang ini, dia armnya kelihatan serius sekali. Jadi armnya kayak besi cor gitu. Dan ada setelannya sini ya, dia karena pakai belt ya, jadi ada setelan untuk as roda belakang. Dan dia ada pembungkus di sini, cover bagus sekali. Dan bedanya sama Yamaha X-Max adalah dia nggak pakai shock breaker di sini. Jadi shock breaker 1 di tengah, dan shock breakernya ada setelan prabeban. Jadi setelannya ulir. Jadi bisa disetel gitu, mungkin pakai obeng gitu ya, diputer-puter gitu. Jadi kalau lihat dari belakang, dia bodinya gambot, tapi tidak ada box CVT dan tidak ada knalpot. Jadi bagian bawahnya relatif lebih kopong. Untungnya dia pakai ban yang lumayan besar. Nah, di depan bannya lebar 110 dengan 1 disc brake. Sementara di belakang dia pakai disc brake juga dan bannya itu lebar 140 mm. Dan kayaknya ini bisa pakai bannya X-Max.
karena dia ringnya 14 depan dan belakang. Tapi harus diperhatikan karena di sini ada shroud. Kalau bannya lebih lebar, harus dicoba apakah ini mentok atau tidak. Menarik sih desainnya ya. Gimana menurut Anda? Sambil pikir-pikir, kita cobain motornya. Yuk kita ke belakang, kita cobain bagaimana rasanya Fox 500 ini. Oke, mari kita cobain Fox 500 ini. Tarikan awal halus ya dari berhenti. Mantap. Ini masih mode Eco. Tarikannya boleh juga. Padahal baru Eco. Udah mas, oke. Halus. Ya, kalau di rem nggak bisa digas ya. Lalu kita coba ganti mode D. Terasa ada yang kendor di depan ya. Coba belok. Oh, beloknya lumayan patah. Dan kalau Anda setinggi saya, jangan takut mentok sama dengkul karena lumayan jauh. Stangnya lebar. Ini berasanya bawa X-Max bro. Suspensi bagus. Buat sendiri ya. Nggak ada gejala mentok. Tapi ya di depan ada berasa bunyi ber. Buat slalom. Oke. Oh, rem juga pakem. Kita coba sport mode habis ini. Oke, responnya sih mirip-mirip sama drive ya. Wah, enak. Wow. Oke, satu lagi deh. Sekali lagi. Jadi impresi awal motor ini berasa Matic bongsor 250 cc karena posisi ridingnya mirip sama X-Max, baik buat di bawah sama di atas nih posisi duduknya. Mirip banget sama X-Max. Wah. Jadi dia tarikannya dari bawah itu lembut, tengah begitu naik agak tinggi baru dia tarikannya jauh lebih kuat di atas. Enak. Suspensi juga bagus ya bro. Tapi keluhan saya hanya di suspensi depan yang agak-agak bunyi krek gitu. Pengendalian juga masih oke. Jadi bannya yang lebar membuat belok-belok juga stabil ya mas bro. Mantap. Wah ini sih buat harian enak banget ya motor. Rasanya seperti X-Max tapi senyap, tidak ada bunyinya. Nanti kita coba cari waktu ya, siapa tahu motornya bisa kita ajak keliling Jakarta lebih lama lagi biar bisa dapat impresi lebih detail lagi. Bener nggak bisa dapat 130 km per jam? Penasaran kan dia nggak? Buat nanjak-nanjak di mana? Wah, tapi impresi pertama kita riding, motornya enak banget, posisi duduknya, joknya enak banget, lebar dan suspensinya empuk. Cakep. Jadi teman-teman itu tadi hasil review kita terhadap Fox 500 ini. Memang hanya static review dan sedikit first ride nyobain impresi pertama Fox 500 ini karena ini baru pertama kali kita bisa bercengkrama dengan Maxi skuter listrik dari Polytron. Semoga video ini bisa menjadi sumber inspirasi buat Anda yang sedang mencari skuter listrik bongsor. Jadi molis-molis sekarang kan kecil-kecil ya, tapi yang bongsor mungkin belum terlalu banyak. Nah ini adalah salah satu yang terbongsor, terbesar. Bodinya, joknya, bagasinya, dan tenaganya juga ya, range-nya juga lumayan jauh. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa main-main ke website kami. IMOS masih beberapa hari lagi, pantau beritanya di
www.autorider.com, dan pantau juga sosial media kami di @autorider.com, TikTok, dan Instagram. Terima kasih, dadah!